Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Dom dalam channel Domini Komputer, channel yang membahas seputar dunia teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas atau eksperimen ya tentang merakit sebuah komputer ya. Tetapi dengan budget yang sangat-sangat low budget gitu. Artinya kita akan merakit beberapa komponen yang saya beli secara terpisah untuk dijadikan sebuah PC. Nah, namun dengan budget yang sangat-sangat minim gitu ya. Nah, budgetnya berapa? Jadi sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Saya merakit sebuah komputer dengan membeli bahan hanya sekitar 500 ribuan. Jadi udah bisa jadi sebuah PC. Jadi bahannya apa-apa saja, kemudian harganya berapa. Jadi bahannya sudah saya siapkan, ya sudah saya beli. Saya belinya di marketplace ya teman-teman. Jadi ini bahannya ini adalah motherboard dengan spesifikasi prosesor ya Intel Core Duo ya, Core 2 Duo yang udah satu paket ya, artinya satu paket sudah ada VGA, sudah ada prosesor di dalamnya. Ini saya beli dengan seharga 250.000 ya, jadi cukup 250.000 kalian sudah dapat sebuah motherboard dengan spesifikasi Core 2 Duo ya. Jadi mengapa saya beli Core 2 Duo, kenapa enggak Core i5 atau Core i7 ya? Jadi tujuannya adalah nantinya PC ini akan saya gunakan sebagai home use gitu ya, untuk pekerjaan yang sifatnya home use atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan gitu. Jadi untuk urusan ketik mengetik atau membuat laporan ya, atau pekerjaan-pekerjaan ringan lain yang berhubungan dengan misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel ya gitu aja ya. Jadi pekerjaan ringan lah ya. Ini harganya 250.000. Oke, lanjut kita ke bahan kedua. Bahan kedua saya beli ya, ini adalah hard disk dengan kapasitas 250 GB ya, dengan 7200 rpm kecepatannya ya. Mereknya WD ya teman-teman, WD mereknya. Ini saya beli seharga 200.000 ya, 200.000 dapat hard disk kapasitas 250 GB ya. Kemudian saya request sih, hard disk ini saya sudah request sebelum belinya. Saya request suruh untuk instalkan Windows ya, jadi sudah ada Windows di dalamnya dengan tujuan supaya nanti saya tinggal pakai aja gitu. Jadi saya nggak perlu repot untuk menginstal Windowsnya lagi ya, jadi sudah ada Windows di dalamnya. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa ini motherboard ini adalah motherboard second ya teman-teman, jadi bukan motherboard baru ya. Core 2 Duo ini Core 2 Duo ya, jadi ini second. Kemudian hard disk ini seharga 250.000, kemudian hard disk ini seharga 200.000 ya. Sudah ada Windows. Kemudian saya request kemarin sih Office ya, udah ada Office. Kemudian udah ada saya request satu software CorelDRAW ya, CorelDRAW X7. Jadi saya minta untuk diinstalkan di sini ya, nanti supaya saya tinggal pakai aja, nggak repot untuk install Windowsnya lagi gitu ya. Mengapa CorelDRAW X7? Saya mau lihat performance-nya dalam ketika digunakan untuk editing CorelDRAW seperti apa, mampu nggak gitu. Oke, ini 200.000, ini 200.000, 250 berarti 450.000 ya. Nah, kemudian saya beli ini RAM ya, jadi RAM-nya ini DDR2 ya, DDR2 dengan kapasitas 1 GB. Jadi satu kepingnya 1 GB. Oleh karena saya udah punya satu keping lagi ya, satu keping lagi ini juga 1 GB, jadi 2 GB. Jadi rencananya nanti PC saya akan saya pasang RAM 2 GB ya, tapi karena saya udah punya yang satu, jadi saya cuma beli yang satu aja. Satu keping aja. Satu keping ini harganya 30.000 ya di marketplace. 30.000
udah dapat 1 GB dengan spesifikasi DDR2 ya. Karena mengapa DDR2? Karena PC-nya ini motherboardnya ini ya menggunakan RAM DDR2, jadi saya harus beli DDR2. Oke, ini RAM 30.000. Kemudian bahan berikutnya adalah ini ya, power supply. Ini power supply ala kadarnya ya, power supply murahan ya, karena hanya atau kegunaannya hanya ingin saya gunakan sebagai home use atau penggunaan ringan ya, saya beli yang murahan aja. Ini harganya 40.000 ya teman-teman. Jadi 40.000 udah dapat power supply kayak gini, tapi ya power supply ala kadarnya lah kayak gitu. Oke, 40.000 itu aja bahannya. Jadi kalau di total dari semua bahan yang saya gunakan ini adalah 250.000, kemudian harddisknya adalah 200.000, berarti 450.000, kemudian ditambah RAM 30.000 dan power supply-nya 40.000, totalnya adalah 520.000 ya. Jadi 520.000 nanti akan kita rakit seperti apa sampai bisa digunakan. Oke, langsung aja kita rakit PC-nya teman-teman. Pertama-tama kita colok kabel dari power supply ke motherboard yang fungsinya ke power. Kita colok di sini. Kemudian masih di motherboard yang ini ya teman-teman, yang kecil. Oke, sekarang kita pasang RAM-nya. Jadi saya mau pasang RAM yang saya beli dulu ya. Saya mau pastikan apakah ini berfungsi atau tidak. Nah, kalau udah, sekarang kita pasang harddisknya.
Oke, sekarang kita colok ke monitor. Apakah menyala atau tidak? Jadi hati-hati ya teman-teman, karena ini langsung dari listrik, karena posisinya masih terbuka kayak gini. Jadi hati-hati saat memasangnya. Biasanya ada tegangan yang bisa membahayakan juga sih. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang powernya, kabel powernya ya. Kabel power ke power supply. Oke, jika udah, kita langsung colok aja. Oke, kita nyalakan, kemudian ya, jadi kita nyalakan ya. Nyalakannya karena ini belum dipasang di casing, belum terpasang di case PC nya, CPU nya. Nah, kita nyalakan secara manual. Ini cara menyalakannya itu kita grounding aja ya, yang bagian sini teman-teman, menggunakan obeng. Kita kayak di sini ya, di bagian ini ya, di bagian ini yang dekatnya harddisk ya, dekatnya colokan harddisk. Kita grounding aja dengan cara menyentuhkan obeng ke besi-besinya atau ke plat-platnya. Nah, nyala. Oke, kita lihat. Oke, nyala. Ini ya, ini karena bergaris-garis monitornya, karena ini monitor lawas, jadi udah bergaris-garis. Nggak apa-apa, ini nggak perlu belikan monitor. Oke, menyala dengan modal hanya 500.000, kita sudah bisa memiliki sebuah PC ya. Oke, sistem operasinya adalah Windows 7. Ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya monitor, jika ingin membelinya di marketplace juga banyak kok. Jadi di marketplace itu monitor ya seharga 200 ribuan udah dapat lah monitor. Kemudian apalagi ya, kalau belum memiliki casing ya, casing PC di marketplace juga banyak. Harganya juga hanya sekitar 100 sampai 200 ribuan. Jadi kalau di total dengan monitor dengan case, oleh karena saya sudah punya case jadi saya nggak beli case, dan monitor juga udah ada, tapi nanti mungkin ya tinggal perbaikin aja ini kemungkinan di fleksibelnya aja. Jadi kalau di total dengan PC-nya ya, maksudnya PC-nya, case-nya dengan monitornya itu hanya sekitar 800 ribuan aja. Jadi 800 ribuan udah bisa merakit sebuah PC yang digunakan hanya untuk home use aja, untuk pekerjaan yang sifatnya pekerjaan ringan ya, urusan ketik mengetik, atau hanya sekedar pekerjaan yang tidak memakan space yang banyak gitu ya.
Oke, sekarang kita coba. Oke, ya seperti yang saya request ya teman-teman. Di sini udah ada software Office, Microsoft Office, kemudian udah ada CorelDRAW ya, CorelDRAW, kemudian ada ya antivirus, kemudian PDF reader ya, bawaan standar lah, standar bawaan sebuah PC ya. Oke, jadi nanti mungkin ini tinggal saya pasang aja di casing yang saya punya, kemudian untuk saya gunakan untuk pekerjaan ringan sehari-hari ya. Jadi cukup dengan 500.000 ya, totalnya tadi 520.000 ya, kurang lebih ya, 500 ribuan lah kurang lebih, udah dapat sebuah PC ya, sebuah PC dengan spesifikasi prosesor Core 2 Duo ya, Core 2 Duo dengan RAM 1 GB ya. Jadi karena saya udah punya RAM 1 GB lagi ya, jadi saya hanya beli satu keping aja yang 1 GB. Jadi nantinya akan saya pasang 2 ya, 2 GB, jadi supaya lebih ringan performanya, supaya lebih mantap performanya. Jadi kalau ditanya performa ya, gimana performanya ya, jadi performanya ya hanya untuk pekerjaan sifatnya home use aja, pekerjaan-pekerjaan ringan. Jadi kalau untuk urusan gaming ya otomatis nggak bisa gitu, nggak bisa jalan. Jadi ini spesifikasinya adalah untuk home use dengan model 500.000, dapat motherboard second, kemudian hard disk, RAM, dan power supply ya. Power supply 40 ribuan aja udah dapat. Nah, oke, saya akan coba CorelDRAW nya. Untuk akses CorelDRAW dengan RAM 1 GB seperti apa, kita coba aja ya. Setidaknya selain untuk pekerjaan ketik mengetik ya, kita bisa memanfaatkan ini sebagai software editing ya, PC editing. Dalam hal ini menggunakan CorelDRAW X7. Kita coba. Oke. Nampaknya sudah ada desain di sini. Mungkin sudah dicoba mungkin sama yang punya sebelumnya atau yang jual ya. Udah dicoba untuk desain CorelDRAW apakah jalan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah sangat lancar ya, ringan tuh ya, nggak ada kendala sama sekali untuk CorelDRAW ya, ringan banget ya, padahal cuma menggunakan RAM 1 GB ya teman-teman. Jadi hanya RAM-nya hanya kapasitas 1 GB. Nah apalagi kalau saya tambah lagi 1 GB lagi menjadi 2 GB ya, insya Allah akan lebih mantap lagi performanya. Oke, mantap. Kemudian untuk Office-nya, Office 2013 ya, di sini diinstalkan Office 2013. Ini biasanya agak berat, ya mantap ya, nggak ada kendala sama sekali ya. Artinya dengan 500.000 udah dapat PC yang bisa kita gunakan ya untuk pekerjaan sehari-hari. Oke, mungkin itu aja. Nanti akan saya pasang di casingnya seperti apa. Mungkin untuk pemasangan casingnya saya nggak lanjutin, saya nggak video karena memakan waktu yang sedikit lama. Yang penting PC ini sudah menyala, jadi barang yang saya beli udah bisa menyala dan bisa digunakan untuk pekerjaan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, video sederhana terkait merakit sebuah komputer dengan budget 500.000. Oke, jadi silahkan dicoba teman-teman yang ingin memiliki sebuah PC dengan spesifikasi seperti ini, spesifikasi sederhana untuk
pekerjaan sehari-hari yang sifatnya home use, pekerjaan ringan, ya boleh dicoba untuk membeli alat-alat yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi cukup 500.000 beli di marketplace, jadi udah lebih mudah sekarang ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.